Saya lanjutkan kembali dua sisi tadi disampaikan Pak Fredrik kalau saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan itu ada ancaman hukumannya. Nah, saya ingin meyakinkan kembali, saya ke Mas Teguh dan Mas Pram. Sekali lagi saya ingin menanyakan, Anda menyampaikan keterangan yang saat ini dan menarik keterangan di tahun 2016 itu, Anda yakin yang sekarang adalah yang benar begitu ya, Mas Pram? Yakin, Bu. Yakin. Mas Teguh juga? Yakin. Walaupun Anda bilang pada saat itu terpaksa berbohong. Iya. Terpaksa berbohong karena adanya intimidasi begitu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya sekali lagi nih. Ini kasus kan ramai di media sosial. Anda juga ngikutin pasti ya. Benar nggak? Benar. Betul. Apa yang membuat Anda awalnya sampai akhirnya wah mau nih saya harus bicara, saya harus buka yang sebenar-benarnya terjadi? Ke Mas Teguh dulu. Apa yang membuat Anda pertama kali berpikiran saya harus berkata jujur sekarang? Pikiran tidak tenang sih, Bu. Ya nggak bisa tidur karena pikiran tidak tenang mikirin yang BAP itu, yang Oke. tidak benar. Itu munculnya setelah berita ini mengenai pembunuhan ini ramai sekarang dinaikkan di media berarti? Atau dari dulu? Dari dulu-dulu juga. Dari dulu juga seperti itu. Nah, sempat berkomunikasi nggak dengan keluarga 5 teman Anda yang dipenjara? Tidak. Sama keluarganya sempat Anda pengen minta maaf saya sudah ngasih keterangan yang salah atau gimana? Ya kalau itu ada keniatan, cuman takut disalah itu beda pendapat gitu. Setelah itu Anda nggak pernah komunikasi lagi sama keluarga teman-teman Anda yang dipenjara itu? Ya kalau lebaran mah ya lebaran gitu. Terus Komunikasi. responnya gimana? Ya kayak nggak seneng sama Teguh itu. Oke, itu yang bikin juga Anda merasa semakin bersalah begitu. Iya. Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda akhirnya ini saatnya saya harus ngomong jujur nih setelah 8 tahun? Ya karena dulu Pram ngerasa masih anak-anak. Terus nggak ada pendamping, Bu. Makanya diarahkan oleh penyidik seperti itu ya Pram mau aja. Umurnya ketika itu berapa? 2016? Jalan 17. Terus jalan 17. Masih itu secara hukum kita itu masih di bawah umur ya, Pak Ruli? Di bawah 17 ya, jalan 17. Nah, apa kemudian yang bikin Anda, Mas Pram, ini kayaknya saya harus udah nggak tahan ini, harus ngomong yang sebenarnya. Ya karena sama seperti Tugu, kepikiran terus, Bu. Kayak ngerasa bersalah buat BAP yang nggak bener gitu, Bu. Terus apa yang kalian lakukan berdua sampai akhirnya bertemu dengan 2 pengacara ini? Karena Pram mau ngomong yang sebenarnya. Ya, ketika mau ngomongnya sebenarnya itu siapa yang Anda cari di awal untuk membicarakan yang sebenarnya ini? Mas Teguh ingat nggak ke siapa Anda berkomunikasi pertama kali? Ya ke rumah Pak Dedi. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Itu Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi? Ya waktu itu diajak empam kan udah ke situ terus Teguh ikut. Mas Pram, Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi pihaknya Pak Dedio? Dihubungi. Dihubungin. Terus akhirnya Anda menceritakan yang sesungguhnya. Oke. Pak Ruli. Saya ingin menanggapi sedikit soal keterangan palsu ya. Ya, ancaman ini klien Anda 2 ini bisa kalau seandainya polisi ingin ini bisa dituntut dengan memberikan keterangan Nggak palsu. bisa Bu, karena yang berinisiatif untuk mengarahkan itu bukan dia. Penyidik menurut ini tadi ya. Penyidik yang punya inisiatif. Mereka kemudian sudah menyatakan di depan persidangan. Tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim berpegangan Ya pada itu BAP. kan kewenangan Ya. hakim lah soal itu ya. Tapi artinya bahwa keterangan yang benar itu juga sudah disampaikan di depan persidangan. Hanya tidak dipertimbangkan oleh hakim. Begitu. Nah sekarang dengan ada ancaman, misalnya diancam, Pak Fredrik bilang tergantung polisinya kan ya, kalau mau dituntut bisa dengan keterangan palsu. Jadi gini Mbak Anggi, kami tim ini ketika mau menerima atau mendampingi, memutuskan untuk mendampingi para saksi dan juga keluarga terpidana, bukan semata-mata hanya keinginan mereka menceritakan yang benar ini saja. Karena kami mendengarkan kronologis banyak keanehan. Kalau saya sebutkan paling sedikit ada 5 nih, Mbak Anggi. Ya, mulai dari LP itu sendiri yang ini kan ceritanya tanggal 27 Agustus 2016 itu
adalah Vina dengan Eki itu ditemukan seolah-olah kecelakaan. Ya. Ini catatan ya Mbak ya, bahwa Vina ketika tanggal 27 Agustus itu ketika ditemukan itu masih ke posisi hidup. Ya, udah kondisi sekarat. Ya sekarat ya, jadi dalam hal kemudian baru tanggal 28 dimakamkan, lalu beberapa hari kemudian ayah dari Eki, Pak Rudiana, membuat LP dan sudah memuat nama-nama tersangka. Itulah yang menjadi dasar tangkap. Anda menuding di situ ada kemungkinan kesalahan. Nah di sana. ini kan kita nggak tahu itu Anda satu. menduga. Yang kedua, mereka ini dituduh 340. 340 ini adalah merencanakan bersama-sama. Ya. Nah, kenyataannya dari 7 tersangka atau 7 terpidana, mohon maaf, 7 terpidana dan hukuman seumur hidup ya, 1 8 tahun Saka sudah dibebaskan, ya kan? Perlu kami sampaikan itu ada yang tidak saling kenal seperti Rivaldi. Ya. Itu dalam kasus yang lain dia ditangkap kasus senjata tajam. Ya, itu yang kedua. Bagaimana kapan direncanakannya? Sebentar, Anda berdua juga tidak kenal sama yang namanya Rivaldi? Kenal. Tidak kenal. Nah, ini menarik nih, 340 Anda bilang ya, pembunuhan berencana. Artinya harusnya mereka Merencanakan. Merencanakan dan juga kenal dengan Peggy yang juga baru ditangkap oleh polisi, kenal? Nggak kenal? Pram nggak kenal. Mas Pram nggak kenal, Mas Teguh kenal? Kalau Teguh kenalnya tahu aja di SD, kakak Tahu. kelas Teguh. Kakak kelas waktu di SD? Iya, Pernah berkomunikasi, nggak ada, nongkrong bareng, nggak ada, malam itu bermain bersama, nggak ada, atau seminggu sebelumnya, nggak ada. merencanakan, Cuman taunya waktu itu di SD aja udah. taunya di SD Iya. aja. Dan teman Anda yang di penjara 5 orang, kenal dengan Peggy juga nggak? Anda kan teman dekat nih semuanya. Tahu nggak kalau mereka kenal dengan Peggy? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pernah main bersama, circle-nya sama nggak? Atau lingkupnya sama? Nggak tahu juga. Jadi ini yang Anda bilang kejanggalan, Ya, kejanggalan. tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya kejanggalan yang kami rasa ya dari sisi penasihat hukum, karena kami kan baru seminggu ini nih ya, kami menerima kuasa. Jadi kami coba mempelajari, memperdalam, kami melihat ada keanehan lain, kan gitu kan. Keanehan lain adalah di dakwaan itu mereka didakwa 11 orang bersama-sama. 8 sudah dihukum, yang tadi 7 seumur hidup, 1 8 tahun, bebas, ya. 3 DPO. Nah, DPO yang namanya Peggy Setiawan tadi berhasil ditangkap. Lalu Polda Jabar menghapuskan 2 DPO yang lain. Atas nama Andi dan siapa namanya? Satu lagi? Dani ya, Dani. Yang di dalam surat dakwaan Dani dan Andi ini punya peran yang cukup signifikan. Ya. Karena di dalam dakwaan itu Andi, Dani dituduh salah satunya ada yang memperkosa, lalu ada yang menusuk pakai senjata tajam. Yang dalam otopsinya ya kan penyebab kematian dari korban adalah benda tumpul di kepala. Ya kan? Nah, dalam kesaksiannya di dalam putusan ya itu kan bahwa itu akibat luka tusuk. Ini kan hal yang aneh. Yang menjadi pertanyaan berikutnya Mbak Anggi adalah bahwa 2 tersangka, 2 DPO yang dihilangkan ini yang punya peran katanya mengangkut, memindahkan tubuh mereka dari tempat TKP ke jembatan layang, ya kan, untuk seolah-olah direkayasa seperti kecelakaan, ya kan. Lalu dinyatakan itu karena keterangannya berbeda-beda dan sekarang dihapus dari DPO. Ini kan menjadi pertanyaan lagi, bahwa rangkaian cerita yang menjadi dasar putusan 8 tahun lalu ini patut kita pertanyakan, kan gitu kan. Ini akan menjadi bukti, betul kami hargai apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Kita sudah tidak ada upaya lain ya dengan cara lain, satu-satunya mungkin hanya PK. Ini yang sedang kami upayakan. Jadi dasarnya bukan hanya mereka mencabut BAP oleh karena ditekan. Jadi banyak kalau saya ceritakan, kalau saya buka ini banyak sekali. Oke, apa itu? Tahan dulu sebentar, kita lanjutkan nanti ya. Kita jeda dulu sejenak. 2 sisi akan kembali sesaat lagi.